Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah perancangan permukiman serta teman-teman mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zahra yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai host sekaligus moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembahasan dalam mata kuliah perancangan permukiman dengan judul Karakteristik dan Pola Permukiman Tradisional di Desa Sibono, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan bertugas sebagai penyaji pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Muhammad Haikal Kurbana, kemudian ada Muhammad Ardi Firmansyah, Amin Permana, Indah Mareti, Ari Wibowo, Ahmad Faidi, dan saya sendiri Zahra, Magfira Arifin, dan Rizkina Amelia Kasim. Adapun alur pembahasan yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, kemudian kajian pustaka yang terdiri dari teori 5 elemen ekistik, kemudian klasifikasi pola permukiman dan faktor yang mempengaruhi pola permukiman. Adapun metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan teknik penelitian, kemudian data existing. Dan hasil dan pembahasan terdiri dari gambaran umum Desa Sibono, karakteristik dan permukiman Desa Sibono, kemudian sarana dan prasarana permukiman, nilai budaya, sistem kekerabatan, aturan adat dan ritual pembangunan rumah, ruang komunal, tipologi rumah tradisional, analisis permukiman tradisional, dan potensi dan permasalahan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kurbana, NIM F221-22120. Di sini kita akan masuk di bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nilai budaya masih tercermin dalam ritual adat pendirian rumah, meski arus modernisasi mendorong pergeseran rumah panggung menjadi rumah permanen berbahan beton. Kajian ini penting untuk mendokumentasikan kondisi permukiman beserta nilai budaya sebelum berubah lebih jauh akibat modernisasi. Berikutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini ada beberapa poin tentang rumusan masalah, yang dimana poin pertama itu bagaimana gambaran umum dan karakteristik permukiman Desa Sibono. Dan poin kedua, bagaimana hubungan nilai budaya Kaili dengan pola bermukim. Yang ketiga, bagaimana perubahan permukiman seiring waktu. Dan keempat, apa potensi dan permasalahan pelestarian nilai tradisionalnya. Dan di sini ada tujuan penelitian, mendeskripsikan karakteristik permukiman Desa Sibono. Yang kedua, menganalisis hubungan nilai budaya dengan pola permukiman, mengidentifikasi perubahan permukiman Desa Sibono, dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai dasar rekomendasi. Kajian pustaka 5 elemen ekistik menurut Dosiadis 1970. Permukiman dipahami sebagai fenomena 4 dimensi yang dibentuk oleh 5 elemen dasar sebagai berikut. Yang pertama, alam, mencakup topografi, iklim, air, kekayaan alam sebagai landasan permukiman. Yang kedua, manusia, yang mencakup kebutuhan dasar individu, ruang, udara, dan air. Ketiga, masyarakat, yang mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum. Keempat, bangunan, yang mencakup rumah tinggal, fasilitas umum sebagai wadah aktivitas. Yang kelima, jaringan,
yang mencakup jalan, listrik, air bersih, dan sarana prasarana lainnya. Baik, saya Amin Pramana Putra. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini mengenai klasifikasi pola permukiman. Di sini kami mengambil dari kajian pustaka ada 4, yaitu linear, yang dimana pola pemukiman yang tumbuh memanjang mengikuti beberapa unsur fisik seperti jalan, sungai, atau garis pantai. Ada juga kelompok atau klaster, yaitu pola permukiman yang terbentuk dari kumpulan rumah yang saling berdekatan. Umumnya itu didasari oleh hubungan kekerabatan atau kepercayaan bersama. Yang ketiga, menyebar, yaitu pola permukiman dengan jarak hunian yang relatif renggang, umumnya dipengaruhi oleh kondisi lahan pertanian atau perkebunan yang luas. Yang keempat adalah ada pola memusat, yaitu permukiman yang berkembang mengelilingi suatu titik pusat tertentu seperti bangunan adat, tempat ibadah, atau ruang komunal utama. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan permukiman. Yang pertama ada sosial, yang dimana pertambahan jumlah penduduk dan perluasan keluarga yang mendorong permukiman itu bertambah luas. Yang kedua itu budaya, pergeseran nilai dan berkurangnya generasi yang memahami adat serta ritual pembangunan tradisional. Yang ketiga ada ekonomi, di mana peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat mendorong perubahan material dan bentuk bangunan itu sendiri, seperti dari yang dulunya kayu sekarang menggunakan beton. Yang keempat ada teknologi, masuknya material dan metode konstruksi modern itu menggantikan teknik tradisional. Yang kelima ada bencana alam, kejadian bencana yang dapat memaksa perubahan lokasi maupun bentuk hunian. Di beberapa rumah di Sibolnu itu terjadi seperti ini karena hancur pada saat gempa 2018 sehingga mengganti rumah menjadi material baru. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah, program perumahan, tata ruang, dan infrastruktur yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman pada desa Sibolnu atau desa itu sendiri. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam karakteristik pola permukiman, hubungan kekerabatan, serta nilai budaya masyarakat desa Sibolnu. Untuk lokasi penelitiannya ini berada di desa Sibolnu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara geografis ini dikategorikan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 25 meter di atas permukaan laut. Untuk waktu penelitiannya ini dilakukan pada 25 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada observasi lapangan, yang kedua ada wawancara semi terstruktur kepada beberapa informan yang ada di lokasi, kemudian ada dokumentasi, yang keempat ada studi literatur pada dokumen profil desa, data BPS, peta RT RW, dan juga jurnal ilmiah terkait permukiman tradisional Kaili. Kemudian untuk data existing, kami memperoleh dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Kami juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah dan kondisi existing yang ada di lokasi. Adapun rekaman serta transkrip hasil wawancara tersebut dapat diakses melalui link Google Drive yang kami cantumkan, serta beberapa dokumentasi yang ada di lokasi penelitian. Baik, sekarang kita masuk ke gambaran umum desa Sibolnu. Pada poin sejarah desa. Sebelum menjadi desa yang berdiri sendiri, wilayah Sibolnu merupakan bagian dari desa Pewunu, tepatnya Dusun 5. Pemekaran desa disepakati melalui forum masyarakat bersama pemerintah desa Pewunu pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 1959, sehingga terbentuklah desa Sibolnu. Nama desa diambil dari sebuah pohon yang oleh masyarakat setempat disebut pohon Jibonu yang tumbuh di tengah lingkungan permukiman pada masa itu.
Penamaan tersebut disepakati melalui musyawarah para tokoh masyarakat. Kemudian, pada poin letak geografis, Desa Sibonu terletak di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, dengan kategori dataran rendah pada ketinggian kurang lebih 25 mdpl. Batas wilayah desa meliputi Desa Bomba, yaitu Kecamatan Marawola, di sebelah utara. Kemudian aliran Sungai Palu di sebelah timur, Desa Peunu atau Kecamatan Dolo Barat itu di sebelah selatan, serta kawasan pegunungan di sebelah barat. Jalan poros Palu Kulawi membelah desa dari utara ke selatan dan menjadi tulang punggung utama pergerakan serta arah pertumbuhan permukiman. Baik, kita masuk pada poin demografi. Berdasarkan laporan bulanan desa pada awal tahun 2025, jumlah penduduk desa Sibonu tercatat sebanyak 523 jiwa yang tersebar di 2 dusun dan 4 RT. Pembaruan data keluarga tahun 2026 mencatat jumlah penduduk sebanyak 515 jiwa dalam 183 KK. Dengan selisih yang wajar mengingat adanya dinamika kependudukan, yaitu kelahiran, kepindahan, dan kematian antar periode pendataan. Mayoritas penduduk desa Sibonu memeluk agama Islam tanpa percampuran agama lain. Dengan etnis dominan adalah suku Kaili, khususnya subetnis Kaili yaitu Kaili Ledo. Bahasa Kaili Ledo masih digunakan secara aktif sebagai media komunikasi sehari-hari antar warga. Kemudian, pada kondisi sosial ekonomi, data keluarga Sibonu tahun 2026 menunjukkan bahwa mata pencarian penduduk cukup beragam, namun didominasi oleh sektor pertanian dan sektor informal atau kepegawaian. Sejalan dengan pernyataan informan bahwa di sini lebih identik dia pegawai dengan petani. Sebagian besar warga yang berprofesi sebagai petani mengelola sawah padi dan jagung, serta kebun kelapa dan coklat, dengan pola aktivitas berangkat ke kebun pada pagi hari dan kembali sekitar pukul 11 siang untuk makan siang. Kemudian kembali beraktivitas pada siang hingga sore hari sekaligus menggembalakan ternak. Distribusi tersebut menegaskan karakter Desa Sibonu sebagai desa agraris yang tengah mengalami transisi menuju diversifikasi mata pencaharian, sebagaimana lazim terjadi di desa-desa di pinggiran kota yang terhubung langsung dengan jalan poros regional. Oke, sekarang kita masuk pada bagian karakteristik permukiman Desa Sibonu. Nah, pada pola permukiman Desa Sibonu secara umum terbentuk mengikuti jalan poros Palu Kulawi yang membentang dari utara ke selatan, sehingga membentuk pola linear pada skala makro desa. Namun, pada skala mikro, unit-unit rumah tinggal, khususnya pada kelompok permukiman awal di Dusun 1, pola yang terbentuk adalah pola mengelompok atau klaster yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, sebagaimana teridentifikasi dari pemetaan udara yang menunjukkan kumpulan atap rumah saling berdekatan dan saling terhubung oleh gang-gang kecil di antara jalan poros dan lahan pertanian di baliknya. Karakteristik ini sejalan dengan temuan Massiming et al. Pada tahun 2024 pada permukiman Topodaa, yaitu pola mengelompok berbasis kekerabatan yang kemudian berorientasi pada jalan utama sehingga peningkatan aksesibilitas. Dengan demikian, pola permukiman Desa Sibonu dapat digambarkan sebagai pola gabungan, yaitu mengelompok dan linear, di mana inti kelompok kekerabatan tetap mengelompok padat, namun keseluruhan desa tumbuh memanjang mengikuti jalan. Baik, pada poin tata masa dan orientasi rumah-rumah di Desa Sibonu pada umumnya saling berdekatan, mengikuti bentuk dan struktur geografis desa, sehingga memudahkan interaksi sosial antar warga. Berdasarkan hasil wawancara,
terdapat ketentuan adat yang diwajibkan arah hadap rumah terhadap mata angin tertentu. Orientasi bangunan pada umumnya mengikuti arah jalan. Kalau memang jalan, tentunya rata-rata menghadap ke jalan. Serta pertimbangan praktis, denah, dan sirkulasi, seperti larangan menempatkan dapur menghadap langsung ke jalan. Meskipun demikian, terdapat aturan adat yang lebih spesifik terkait elemen tangga pada rumah panggung tradisional. Tangga harus menghadap arah tertentu yang dipercaya membawa rezeki dan kesehatan, serta jumlah anak tangga harus berjumlah ganjil, yaitu 7, 9, atau 11. Dan tidak boleh dibuat sembarangan tanpa melibatkan orang yang memahami perhitungan tersebut. Selanjutnya, untuk sarana dan prasarana permukiman berdasarkan data hasil observasi yang telah kami peroleh, sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sibonu kami tandai menggunakan nomor pada gambar peta di bagian tengah yang merupakan tampak atas dari kawasan permukiman. Adapun gambar yang berada di sebelah kiri menunjukkan sarana dan prasarana secara lebih spesifik sesuai dengan nomor yang telah ditandai pada peta. Di nomor 1 ada balai desa, kemudian di nomor 2 ada kantor desa sementara atau sanggar tani, kemudian ada nomor 3 Masjid Al-Huda, nomor 4 ada TK Al-Khairat Desa Sibonu, nomor 5 ada Sekolah Dasar Negeri Desa Sibonu, di nomor 6 ada tempat pengajian anak atau TPA, kemudian di nomor 7 ada rumah dari kepala dusun, dan nomor 8 ada lapangan. Di nomor 9 ada tempat bekas penggilingan padi. Kemudian nomor 10 ada pondok bersalin desa. Nomor 11 ada pos kesehatan anak. Nomor 12 yaitu toilet umum. Dan area permakaman ditandai dengan simbol nisan, dan area peternakan atau kandang ayam itu ditandai dengan simbol. Kemudian sementara itu gambar di sebelah kanan merupakan dokumentasi yang kami peroleh menggunakan drone, sehingga kondisi lingkungan di sekitar sarana dan prasarana dapat terlihat dengan lebih jelas dan spesifik, khususnya pada beberapa bangunan yang telah ditandai. Dengan penyajian ini kita dapat melihat posisi sekaligus kondisi visual dari sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sibonu secara lebih jelas. Dari hasil observasi kami mendapatkan 4 nilai budaya. Yang pertama, rumah panggung tradisional Kaili di Sibonu disebut Banua Langa. Beda dari Sue Langa di Matantimali. Lalu, simbol adat Sampulgana memiliki 5 unsur, yaitu pisang, beras, kunyit, dan sirih yang wajib hadir dalam prosesi pembangunan rumah. Lalu rumah bertangga ganda atau 2 tangga sebagai penanda keturunan bangsawan, seperti model Sauraja yang ada di Kampulere. Lalu ukiran pada bubungan atap menandakan garis keturunan bangsawan, kini makin jarang jadi acuan sosial. Kita masuk ke bagian sistem kekerabatan Desa Sibonu. Jadi dari hasil wawancara kami dengan tokoh masyarakat cikal bakal permukiman Desa Sibonu ini berasal dari 4 bersaudara yang menjadi pemilik lahan pertama di desa ini. Jadi awalnya cuma ada 4 orang nih yang punya lahan di sini. Nah, sampai sekarang hampir seluruh warga di kelompok permukiman inti itu masih memiliki hubungan kekerabatan, baik sebagai sepupu 1 kali, sepupu 2 kali. Nah, sebelum akhirnya bercampur dengan pendatang lewat perkawinan. Nah, yang menarik dari pola persebaran rumahnya itu mengikuti kaidah kekerabatan yang cukup konsisten. Nah, rumah yang paling dekat dengan jalan utama biasanya itu rumah generasi pertama atau rumah orang tua. Sementara keturunan berikutnya membangun rumah semakin ke arah belakang lahan keluarga.
Nah, jadi kalau kita lihat di peta persebaran ini, yang merah itu rumah paling awal atau rumah orang tua, yang orange itu rumah kedua, sedangkan kuning rumah ketiga, dan hijau rumah keempat. Polanya itu berjenjang dari depan ke belakang. Pola pewarisan lahan seperti ini akhirnya membentuk apa yang kami sebut sebagai peta silsilah keluarga. Nah, yang bisa dibaca secara spasial. Jadi, cuma dengan lihat posisi rumah, kita sebenarnya bisa tahu urutan generasi dalam satu keluarga itu. Aturan adat dan ritual pembangunan rumah. Proses pembangunan rumah tradisional di Desa Sibonu pada masa lalu dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga. Material yang digunakan atap rumbia yang dapat mencapai 100 hingga 400 lembar untuk satu rumah besar. Terdapat 3 tahapan ritual utama atau 3 kali bikin air dalam mendirikan rumah tradisional, yaitu 1. Peletakan batu pertama pada pondasi, yang mana dilakukan oleh pemilik rumah dengan sesajen berupa ayam dan darah ayam. Kedua, pendirian tiang utama atau tiang raja, didahului dengan pembacaan baran sanji pada malam sebelumnya. Kemudian tiang didirikan menjelang matahari terbit dengan diikat kain berisi beras kuning atau kambu, pisang, kelapa, dan 3 macam air. Yang ketiga, menempati rumah baru diawali dengan azan pada setiap tiang rumah atau jumlah azan sesuai dengan jumlah tiang selama 3 malam berturut-turut dan ditutup dengan baran sanji pada malam ketiga. Selain ritual pembangunan, masyarakat di Desa Sibonu juga mengenal tradisi Babalia, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh garis keturunan keluarga tertentu dan tidak bersifat rutin bulanan. Penentuan hari baik untuk memulai pembangunan rumah juga menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat. Sebelum memulai pembangunan, ruang komunal permukiman dipahami sebagai fenomena 4 dimensi yang dibentuk oleh 5 elemen dasar berikut. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan warga pada setiap pekan Sabtu sampai Minggu. Sedangkan kegiatan keagamaan seperti tahlilan dilaksanakan sesuai kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Meskipun Desa Sibonu tidak memiliki tradisi pesta panen tahunan atau berbeda dengan tradisi panungku di wilayah Poso. Ruang-ruang komunal seperti halaman masjid, balai desa, dan halaman rumah tradisional atau termasuk ruang tamu khusus Soraja pada rumah bangsawan yang disebut Gandaria tetap berfungsi sebagai titik temu sosial masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tipologi rumah tradisional. Kita bisa melihat secara fisik, kami mendapatkan 4 tipologi rumah yang kami identifikasi di Desa Sibonu tersebut. Yang pertama ada rumah panggung. Rumah ini merupakan rumah bangsawan yang ditandai dengan ornamen atap dan ukiran yang masih relatif utuh. Bentuk bangunan memanjang. Yang kedua itu adalah rumah panggung juga, tetapi bentuknya lebih sederhana. Ini merupakan rumah masyarakat pada umumnya. Yang ketiga yaitu bekas rumah panggung yang telah mengalami renovasi atau rumah semi permanen. Dia berbeda sedikit dari rumah yang pertama, dari atap yang bentuk perisai dengan panggung yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat yaitu rumah panjang atau bangunan tua yang telah beralih fungsi. Sebagian rumah panggung asli.
termasuk rumah milik informan yang dibangun sekitar 1970, 1971 hingga kini masih mempertahankan rangka utama, meskipun elemen lantai beberapa kali diganti akibat lapuk. Analisis permukiman tradisional. Sesuai teori pola gabungan mengelompok linear dari Massiming et al. 2004, bahasa lama 2020. Lalu konsep ekistik Doxiadis 1966, terintegrasi alam dataran rendah dekat Sungai Palu, manusia dan masyarakat, sistem kekerabatan, sel rumah benua langa, lalu jaringan jalan poros dan gang. Lalu keunikan dibanding Sauraja Kota Palu, di Sibonu rumah rakyat biasa, bukan istana bangsawan, tetapi tetap terbaca pola kekerabatan secara spasial sangat jelas dari peta silsilah keluarga yang hidup. Lalu faktor pembentuk karakter spasial, sistem kekerabatan paling dominan, aksesibilitas jalan poros, topografi datar, nilai dan kepercayaan adat. Selanjutnya ada potensi dan permasalahan. Untuk potensi itu yang pertama ada pelestarian budaya. Sejumlah rumah tradisional masih dapat diselamatkan melalui pendataan dan revitalisasi lebih lanjut. Yang kedua ada pada pariwisata budaya, yaitu pola permukiman berbasis kekerabatan dan arsitektur Banua Laga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata edukasi budaya Kaili. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu keberadaan PAUD dan SDN negeri yang telah memenuhi standar kebutuhan dapat menjadi basis penguat muatan lokal budaya Kaili sejak usia dini. Yang keempat untuk dari segi penelitian, ada kekayaan data lisan yang masih dapat digali dari generasi tua, membuka peluang penelitian lanjutan sebelum pengetahuan tersebut hilang. Kemudian untuk permasalahannya ada yang pertama itu modernisasi, yaitu pergeseran preferensi masyarakat dari rumah panggung tradisional ke rumah permanen atau beton. Yang kedua ada kerusakan bangunan, sejumlah rumah tua mengalami kelapukan struktur akibat jarang dihuni atau kurang dirawat. Yang ketiga ada perubahan material, pengganti material asli dengan material modern yang mengurangi keaslian visual bangunan. Yang keempat ada hilangnya nilai budaya, yaitu berkurangnya generasi tua yang memahami ritual dan tata cara adat pembangunan rumah tanpa adanya dokumentasi formal yang memadai. Yang kelima ada infrastruktur jalan. Sebagai jalan lingkungan, desa belum diaspal sehingga menghambat aksesibilitas antar wilayah dusun. Sekarang kita masuk ke bagian penutup atau kesimpulan. Nah, pertama dari segi karakteristik, Desa Sibonu ini terbentuk melalui pola gabungan, mengelompok linier. Nah, jadi inti permukiman awalnya mengelompok berdasarkan kekerabatan, tapi kemudian berkembang mengikuti jalan poros Palu Kulawi. Rumah-rumahnya pada umumnya saling berdekatan tanpa ketentuan arah hadap yang kaku, kecuali pada elemen tangga rumah panggung yang memang tunduk pada aturan adat tertentu. Terus kedua, hubungan budaya dengan permukiman ini sangat erat. Ini tercermin dari sistem kekerabatan yang membentuk pola spasial berjenjang. Rumah tertua di depan, keturunan berada di belakang, lalu ada simbol adat sampul gana, istilah lokal Banu Langga untuk rumah panggung, sampai rangkaian ritual pembangunan rumah mulai dari peletakan batu pertama, pendirian tiang, hingga menempati rumah baru. Ketiga ada soal perubahan permukiman. Nah, faktor pendorongnya itu ada modernisasi, pergeseran material dalam bentuk bangunan, berkurangnya generasi yang paham adat, serta meningkatnya nilai ekonomi lahan di sepanjang jalan poros. Dan yang terakhir dari sisi potensi pelestarian, permukiman Desa Sibonu ini sebenarnya cukup besar, baik lewat pendataan rumah cagar budaya, pengembangan wisata budaya, maupun penguatan pendidikan muatan lokal.
Nah, tapi memang masih dihadapkan pada tantangan seperti kerusakan bangunan tua, infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Baik teman-teman, setelah melalui pemaparan materi dan sesi diskusi, sampailah kita di penghujung presentasi kelompok 2. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat kita pahami bahwa permukiman tradisional Desa Sibono ini memiliki karakteristik dan pola yang terbentuk tidak hanya dari kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dari sejarah, aktivitas masyarakat, hubungan sosial, serta nilai-nilai budaya dan kekerabatan yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan pemukiman tradisional ini penting untuk dipahami dan dijaga, terutama agar perkembangan kawasan ke depannya tidak menghilangkan karakter dan identitas yang sudah terbentuk sejak lama. Adapun beberapa saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil pembahasan kelompok kami. Pertama, bagi pemerintah desa perlu dilakukan pendataan ulang terhadap bangunan dan elemen permukiman yang memiliki nilai sejarah dan budaya, serta dapat dipertimbangkan untuk mengajukan statusnya sebagai cagar budaya melalui kerjasama dengan Dinas Kebudayaan terkait. Kedua, perlu dilakukan dokumentasi lisan secara sistematis, khususnya dengan melibatkan generasi tua yang masih memiliki pengetahuan mengenai sejarah, asal-usul, tradisi, serta perkembangan permukiman Desa Sibono. Hal ini penting dilakukan sebelum pengetahuan tersebut hilang atau tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketiga, dalam pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan perlu tetap menjadi salah satu prioritas. Namun, pembangunan tersebut sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan menjaga karakter serta pola permukiman tradisional yang sudah ada, sehingga peningkatan aksesibilitas tidak justru menghilangkan identitas kawasan. Keempat, untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai permukiman tradisional Desa Sibono dapat diperluas hingga mencakup seluruh dusun yang ada, sehingga gambaran pola permukimannya dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Selain itu, diperlukan juga pemetaan genealogi atau hubungan kekerabatan masyarakat secara lebih detail, karena hubungan kekerabatan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memahami terbentuknya pola ruang dan persebaran pemukiman. Dengan adanya beberapa saran tersebut, kami berharap hasil kajian ini tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelompok akademik, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya mempertahankan identitas, nilai sejarah, dan karakter permukiman tradisional, khususnya di Desa Sibono di tengah perkembangan kawasan. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan khususnya dari Bapak dan Ibu dosen maupun teman-teman semuanya yang tentunya dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami ke depannya. Akhir kata, saya Zahra selaku host sekaligus moderator mewakili kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.